Dan apa catatan editorial terkait terbongkarnya kasus jual beli ginjal jaringan internasional ini? Kita sudah terhubung dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, apa kabar Mas? Selamat malam, Fer. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Revo sudah bergabung. Gini, kita dihebohkan ya Mas, sudah 1 bulan terakhir soal kasus jual beli ginjal ini. Yang dimana awalnya kasus ini dimulai dari dugaan perdagangan orang sampai kemudian diketahui jika bukan soal TPPO saja, tapi juga perdagangan organ ginjal. Nah, eh, banyak yang mengatakan bahwa kejahatan seperti ini adalah modus lama, tapi baru kelihatan saja. Bahkan pengungkapan kasus ini pun dinilai terlambat. Nah, apa catatan Anda soal ini, Mas Revo? Iya, sepekan terakhir kemarin kita CNN Indonesia memang menaruh perhatian khusus ya terkait dengan terbongkarnya sindikat jual beli ginjal yang kemudian melibatkan jaringan internasional. Dari hasil-hasil liputan kita, ketika kita juga melakukan interview dengan tersangka, salah satu tersangka dari 12 tersangka yang diamankan oleh Kepolisian Republik Indonesia, kita mengetahui bahwa pangkal persoalannya lagi-lagi adalah persoalan ekonomi. Jadi tersangka H yang diamankan oleh Barreskrim Polri mengaku bahwa awalnya dia merasa tertekan secara ekonomi dan kemudian berniat untuk menjual ginjalnya, sehingga dia kemudian setelah 1 tahun ya seperti berita yang tadi kita lihat, dia akhirnya mendapatkan resipien, terbang ke Kamboja dan kemudian dia mendonorkan ginjalnya dengan upah sekian ratus juta rupiah. Dari situlah kemudian dia diminta oleh jaringan internasional untuk mencari pendonor-pendonor lain yang sekiranya bersedia untuk menjual ginjalnya. Dan kita tahu kemudian ada banyak orang yang kemudian dalam 1 bulan bisa sampai 7 sampai 10 orang diterbangkan ke Kamboja, warga negara Indonesia terbangkan ke Kamboja untuk menjual ginjalnya. Tentu ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan karena orang masyarakat di Indonesia karena lagi-lagi karena belitan ekonomi, terdesak kebutuhan ekonomi, kemudian berani menjual organ tubuhnya. Yang mana kalau dalam hukum di Indonesia hal itu tentu tidak diperbolehkan. Nah, kita tentu lihat ada di Kamboja yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN gitu ya, jaringan kelompok regional, kelompok Southeast Asia kita ini ternyata juga memiliki hukum yang berbeda. Di Kamboja ternyata transplantasi ginjal dan penjualan ginjal itu diperbolehkan gitu ya. Tentu ini juga menjadi catatan khusus gitu. Bagaimana kemudian Indonesia sebagai leader ASEAN saat ini tentu seharusnya juga bisa menegosiasikan setidaknya bagaimana terkait dengan hukum yang berbeda antar negara. Kalau memang di Indonesia ini tidak diperkenankan, maka seharusnya juga Indonesia bisa menegosiasikan atau berdiplomasi dengan Kamboja agar setiap ada pendonor ginjal yang dioperasi di negaranya, apalagi rumah sakit yang melakukan operasi transplantasi ginjal ini adalah operasi militer, which is itu juga merupakan rumah sakit pemerintah gitu ya, Fer. Sehingga seharusnya kalau misalkan ada kesepahaman khusus antara Indonesia dengan Kamboja, maka setiap kali ada pendonor ginjal asal Indonesia bisa diselidiki, bisa ditelusuri apakah ini melanggar hukum di negara Indonesia atau tidak gitu. Terpenting juga bagi pemerintah Indonesia adalah bagaimana PR kemiskinan ini bisa segera dientaskan sehingga orang itu tidak mengambil jalur singkat untuk menyelesaikan persoalan ekonominya dengan menjual organ tubuhnya. Sekaligus juga bagaimana pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan juga jajaran-jajaran lainnya melakukan literasi kepada masyarakat bahwa menjual atau melakukan donor ginjal ini tentu ada efek kesehatannya yang harus diperhitungkan secara matang. Nah ini PR-PR yang catatan-catatan kita yang kita berharap bisa ditindaklanjuti lebih jauh oleh pemerintah dan
pemangku kebijakan di tanah air kita. Oke, artinya kehadiran negara sangat dituntut untuk bisa lebih melihat kasus ini karena memang sudah menjadi jaringan internasional. Tapi kemudian Mas Revo, tadi kita bicara soal bagaimana iming-iming dan juga memanfaatkan posisi korban yang sedang kesulitan keuangan, lalu kemudian mengeksploitasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian korban ini memang dijebak atau dari awal mereka sudah tahu bahwa mereka akan menjual ginjalnya begitu? Kalau melihat penuturannya mereka tahu ya, Fer. Mereka tahu bahwa mereka akan mendonorkan salah satu ginjalnya kepada resipien di luar negeri dengan iming-iming sekian ratus juta rupiah. Dari penuturan tersangka kan kisarannya sekitar 135 juta rupiah. Ya. Dan bagi masyarakat miskin tentu angka 135 juta rupiah adalah angka yang sangat besar, sehingga bujuk rayu mungkin dan pemahaman yang minim dari pendonor karena kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi, maka mereka bersedia untuk menjual ginjalnya. Dari rangkaian keterangan tersangka dan juga keterangan dari kepolisian yang menyelidiki kasus ini kan kita tahu yang menjual ginjalnya ini latar belakang pendidikannya bahkan tidak mesti dari kalangan yang pendidikan rendah. Ya. Ada beberapa yang lulusan sarjana bahkan S2 gitu ya, yang kita dengar seperti itu dari penuturan pendidikan, sehingga memang lagi-lagi kalau kita telisik tentu kalau misalkan pendidikannya sudah sarjana gitu ya, artinya sebenarnya memiliki pemahaman literasi yang cukup, tapi mungkin karena himpitan ekonomi maka mereka bersedia untuk menjual salah satu ginjalnya. Nah ini kalau kita lihat tentu harus melihat kerangka besarnya bahwa kemiskinan, persoalan ekonomi, mungkin juga pengangguran dan sebagainya yang masih tinggi di tanah air yang harus bisa diatasi oleh pemerintah dan juga seluruh stakeholdernya lah ya di tanah air, sehingga orang tidak mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan ekonominya. Nah ini yang kita lihat sekarang adalah kerangka besarnya, terlepas bahwa kemudian ada sindikat yang melakukan promo-promo di media sosial, melalui jaringan media sosial, itu tentu hal lain yang kita berharap tentu juga kepolisian dengan perangkat-perangkatnya yang selama ini berpatroli di dunia maya juga bisa melakukan pencegahan langkah-langkah preventif gitu ya, sebelum semakin banyak orang yang dalam tanda kutip ya mereka terjebak atau memang bersedia itu ya tergiur dengan iming-iming sekian ratus juta rupiah tersebut. Oke, Mas Revo, editorial kita juga menyoroti soal bagaimana ada dua oknum dari institusi pemerintahan dari 12 tersangka yang diamankan. Ini juga tentu mencederai aspek penegakan hukum di Indonesia. Penegak hukum justru melakukan kejahatan karena memang dugaannya ada perputaran uang yang cukup besar dari bisnis jual beli ginjal ini sehingga berani untuk membackup kejahatan ini. Bagaimana kemudian melihat ini, Mas Revo? Ya, kita dari penyelidikan kan kita kemudian mengetahui bahwa ada tugas dari imigrasi dan juga kepolisian ya yang terlibat dalam sindikat ini. Dan sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan oleh baik itu oleh imigrasi maupun kepolisian dalam menangani anggotanya itu kita melihat sudah dalam kerangka yang tepat gitu ya. Tapi tentu saja lagi-lagi ya Ferdi, mereka juga kalau dalam bahasa yang biasa dipakai kan oknum gitu ya. Nah oknum ini kan pasti juga mereka tergiur masalah uang gitu ya. Nah bagaimana kemudian kita berharap institusi-institusi penegak hukum dan juga yang menjadi filter dari segala macam jaringan-jaringan ke luar negeri ini ya, pintu masuk keluar dan pintu keluar dan pintu masuk ke tanah air ini bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu. Bagaimana kemudian penegakan hukum di internal ini yang juga kita sekarang harapkan terjadi dengan baik gitu, supaya ke depan para anggota penegak hukum dan juga jaringan-jaringan yang institusi yang mengawasi pintu masuk dan pintu keluar tanah air ini bisa bekerja dengan
baik dan tidak mudah tergiur oleh sejumlah uang yang ditawarkan oleh para sindikat gitu. Dan ini tentu sebenarnya kan juga selama ini kita tahu oknum itu selalu ada gitu. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyelesaikan ketika ada di internal penegak hukum itu melakukan kesalahan, maka supaya ada efek jerah kepada yang lain, supaya tidak ini yang sekarang kita tunggu supaya bagaimana penegakan hukum terhadap internal mereka ini juga berlangsung dengan baik. Tapi sejauh ini kepolisian juga sudah berjanji akan menindak anggotanya yang terlibat dalam sindikat, begitu pula dengan institusi imigrasi ya, Pak. Oke, baik. Artinya kemudian kita menuntut kehadiran pemerintah dan juga negara bagaimana kemudian bisa melindungi warga negaranya. Sampai sejauh ini proses penegakan hukum masih terus berlangsung. Tentu koordinasi antar negara kita juga tunggu bagaimana pelaku yang beraksi di Kamboja itu sendiri juga seharusnya saat ini juga harus diamankan begitu ya, sehingga kemudian ada koordinasi-koordinasi yang dilakukan dan kita perlu dorong bagaimana kemudian penegakan hukum ini bisa bisa tetap melindungi masyarakatnya khususnya yang tergiur dengan iming-iming dan juga modus-modus penipuan yang dilakukan salah satunya dengan jual beli organ ginjal ini. Terima kasih Mas Revo untuk perspektifnya di Editorial View malam ini. Selamat malam, salam sehat Mas. Selamat malam, terima kasih banyak, Pak.